Halo, screen yang presentasi udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Ya udah, langsung kita mulai aja kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini, pertemuan kedua di mata kuliah pengenalan perangkat keras, yaitu membahas elemen dasar sistem komputer. Elemen dasar sistem komputer itu terdiri atas 3 elemen. Yang pertama itu ada hardware, yaitu sebagai perangkat kerasnya, kemudian ada software sebagai perangkat lunak, dan brainware yaitu sebagai penggunanya. Selanjutnya, yang pertama itu hardware. Hardware itu terdiri dari bahasa Inggris. Yang pertama itu hard, yaitu artinya keras, kaku atau tegar, dan ware yang itu artinya perangkat atau barang. Nah, istilah ini diterjemahkan secara tepat dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dengan sebutan perangkat keras. Pada elemen ini memiliki wujud fisik yang mengacu kepada alat yang tampak secara kasat mata dan bisa disentuh serta dirasakan oleh indera peraba. Hardware sendiri bisa dikelompokkan dan dibagi-bagi berdasarkan fungsinya yang terdiri atas input device, kemudian proses atau dari CPU, dan juga output device. Contoh hardware itu seperti keyboard, mouse, printer. Nah, itu ada beberapa kategori. Seperti keyboard itu masuknya ke dalam input, mouse juga dalam input device, printer ke dalam output, monitor ke dalam output device. Yang pertama, input device. Nah, input device yaitu berasal dari kata yang sudah familiar yang artinya memasukkan, serta device yang artinya alat atau perangkat, sehingga dapat didefinisikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data dari pengguna agar diteruskan ke dalam CPU, yaitu proses device. Hardware yang termasuk ke dalam kategori ini contohnya mouse, keyboard, layar sentuh atau monitor touchscreen, kamera, mikrofon, scanner, printer, kartu jaringan, dan modem. Perangkat ini menyambungkan komunikasi antara manusia dengan mesin dari satu sisi sebagai penyampai keinginan pengguna. Yang kedua, proses device. Istilah yang kedua ini yaitu sesuatu yang sangat asing di telinga kita karena kata proses sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, kata ini bermakna sama dengan proses atau pengolahan. Penyebutan istilah ini bisa ditebak atau mengacu kepada hardware yang terkait fungsinya sebagai unit sentral pemrosesan data. Hardware ini yang dikenal dengan istilah CPU. Apa itu CPU? Nah, CPU itu merupakan akronim dari Central Processing Unit. Nah, di dalam CPU itu terdapat beberapa perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dari input device tersebut. Contohnya ada prosesor, ada RAM, kemudian motherboard, itu masuk ke dalam CPU. Kemudian output device. Istilah yang ketiga yaitu output device yang berfungsi sebagai penampil hasil informasi yang sudah diolah oleh CPU. Informasi ini bisa dilihat pada layar atau tercetak pada kertas sesuai kehendak pengguna. Oleh karena itu, istilahnya disebut output yang artinya keluaran dan device yang artinya alat atau perangkat. Adapun contoh hardware yang masuk dalam kategori ini adalah monitor, printer, speaker, plotter, kartu jaringan, dan modem. Nah, kalau plotter itu seperti contohnya dia untuk mencetak lembaran yang lebih lebar seperti kayak spanduk atau yang lebih lebar dari printer untuk media cetaknya.
Selanjutnya software, elemen kedua yaitu istilah yang tersusun atas dua kata yaitu soft yang artinya lembut, halus atau lunak, dan ware seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu perangkat. Software ini biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sebutan perangkat lunak atau piranti lunak. Nama lain dari software yang lebih mudah diingat sebenarnya adalah program. Kebalikan dari hardware yang secara fisik tidak berwujud dan tidak pula bisa dipegang, seperti Anda menggenggam kerikil dan batu. Nah, kemudian di dalam software juga terdapat beberapa golongan. Yang pertama itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini secara mudahnya dapat disebut sebagai penerjemah antar manusia dengan mesin. Agar mesin dapat kita suruh-suruh tentunya yang harus mau berbicara dengan bahasa mereka. Ya, ini seperti fungsinya pada bahasa pemrograman yang menyatukan dua dunia yang berbeda agar dapat berkomunikasi. Nah, pada gambaran bahasa pemrograman yaitu contohnya mesin cuci yang hanya benda mati dapat hidup apabila dialiri oleh listrik, lalu mati lagi jika tidak ada listrik. Maka, di, maka dikenal dua kondisi, ada listrik dan tidak ada listrik. Nah, karenanya di tombol on-off mesin listrik rumah itu ada tanda 1 dan 0. Nah, jika tanda 1 hidup dan 0 mati. Seperti itu contohnya. Kemudian di dalam bahasa pemrograman juga terbagi dalam beberapa tingkat. Yang pertama itu bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa komputer yang termasuk tingkat rendah ini adalah bahasa mesin atau bahasa Inggrisnya machine language. Nah, bahasa ini dikenal dengan bahasa biner yang hanya mengenal rangkaian angka 0 dan 1. Nah, misalnya angka 5 dalam bahasa kita, basis 10 itu tidak dikenal, tidak dikenali kecuali harus dirubah menjadi rangkaian karakter 0 dan 1 basis 2 dalam bahasa mesin. Jadi bahasa mesin ini benar-benar tidak manusiawi karena memang lebih dekat dengan mesin. Kemudian ada bahasa assembler atau assembly language yang juga dimasukkan ke dalam tingkatan ini karena memang masih cukup jauh dari bahasa manusia. Nanti misalnya kalau kalian ketemu atau dapat mata kuliah jaringan, nah itu nanti biasanya akan belajar tentang biner seperti untuk rangkaian angka 0 dan 1. Yang kedua itu bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, ada referensi yang mengatakan bahwa assembler yang disebut pada kelompok pertama di atas justru masuk ke dalam tingkat menengah ini. Bagaimana tentang perbedaan pendapat? Itu tidak bisa diambil pusing karena programmer di negeri kita yang juga sependek pengetahuan saya tidak bergelut dengan bahasa-bahasa menengah ini. Kalaupun ada memang sangat sedikit. Nah, contohnya rekan kerja saya yang sesama programmer itu lebih ke apa ya? Bahasa yang digunakan itu memang lebih kepada visual yang sudah banyak tools-tools yang lebih cepat. Tinggal lebih mirip seperti bahasa manusia, itu penggunaan pada bahasa Inggris. Nah, kalau contoh bahasa tingkat menengah ini itu adalah bahasa C yang konon katanya itu sistem operasi Windows yang dulu yang masih awal-awal itu dibuatnya dengan bahasa C yang dari Microsoft. Selanjutnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, pada bahasa pemrograman tingkat tinggi ini lebih mendekati bahasa manusia. Nah, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, contohnya dalam pemrograman ini adalah Turbo Pascal yang kemudian mempunyai turunan yang lebih mudah untuk dipelajari lagi, yaitu Delphi dan termasuk bahasa visual. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi
lainnya yang bisa disebut memang sangat banyak. Contohnya ada Python, Visual Basic, ada Java, COBOL, PHP, C Sharp. Nah, contoh PHP dia memiliki beberapa framework lagi yang lebih mudah lagi atau mempermudah para engineer tuh. Seperti framework misalnya CodeIgniter atau Laravel atau Cake PHP. Nah, itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang masih sekarang lebih banyak digunakan oleh para engineer. Selanjutnya yang kedua itu sistem operasi. Nah, setelah mengenal bahasa pemrograman, selanjutnya pembahasan sekilas tentang operasi atau sistem operasi. Atau yang sering kita kenal juga dengan sebutan OS dalam singkatnya, atau bahasa Inggrisnya Operating System, yaitu perangkat lunak yang menjembatani antara aplikasi dengan hardware, atau software dengan hardware, atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan aplikasi kecuali harus menginstalnya terlebih dahulu di atas sistem operasi. Nah, contoh sistem operasi yang ada saat ini beberapa ada yaitu ada DOS, Windows, Unix, BSD, Macintosh, dan Linux dengan beberapa varian distronya. Ini untuk contoh sistem operasi untuk komputer atau laptop ya. Kalau untuk handphone itu ada Android, ada iOS. Kalau dulu ada Symbian ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu aplikasi. Nah, selain sistem operasi, dengan bahasa pemrograman kita bisa membuat atau menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Nah, aplikasi adalah program yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pekerjaan keseharian. Aplikasi ini bermacam-macam, tergantung kegunaan dan ruang lingkup pekerjaan. Nah, contohnya yang sering kita gunakan sehari-hari itu aplikasi ada untuk kalau di handphone ada Telegram, WhatsApp, atau Instagram. Nah, kalau di laptop atau di komputer, aplikasi yang sering digunakan itu contohnya untuk Office, itu ada bagian dari Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau untuk desain. Untuk desain itu ada seperti CorelDRAW atau Adobe Family. Nah, salah satu contoh aplikasi dan keterkaitannya dengan pemrograman adalah Akurat, program akuntansi garapan anak negeri yang dibuat dengan bahasa Delphi dan bisa berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. Nah, tadi beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, contoh aplikasi pada komputer yaitu ada Office atau Open Office yang free, kemudian Adobe, Corel, kalau di browser ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera. Selanjutnya driver. Nah, apa sih itu driver? Nah, driver itu adalah komponen dalam software yang berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan antara sistem operasi dan hardware agar bisa dikenali dan berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, driver ini ada yang terpasang bersamaan dengan proses instalasi sistem operasi dan ada juga yang diinstal nanti pada saat ingin menambahkan hardware baru. Driver jenis ini disertakan dalam bentuk CD atau harus mendownload dari website resminya. Nah, misalnya kita ketika melakukan install ulang pada laptop atau sebuah komputer, tentunya yang kita install terlebih dahulu Windows-nya. Nah, kemudian dari hardware-hardware yang terpasang di laptop itu pasti ada driver yang belum terinstall. Nah, setelah proses instalasi OS-nya sudah selesai, baru kita setting atau install driver, bisa dari download atau dari CD yang tersedia tuh, untuk memaksimalkan hardware yang ada. Nah, contohnya satu lagi yaitu ketika kita membeli sebuah printer,
Dan kita membuka isi di dalam packagingnya terdapat juga kepingan CD. Nah, itu namanya driver printer yang harus diinstal sebelum menggunakan. Memang ketika ingin menggunakan printer itu, kita tidak dapat langsung menggunakannya, tetapi harus menginstal terlebih dahulu si drivernya itu dengan cara menghubungkan printernya, kemudian sambil diinstal drivernya. Kurang lebih biasanya kalau saya install itu 10 sampai 15 menit untuk driver printer. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada utility, yaitu software yang berfungsi untuk mengoptimasi atau mengoptimalisasi apa ya, memaksimalkan sistem operasi. Contohnya ada antivirus, defragment, recovery, zip, dan lain-lain. Nah, software ini banyak atau tidak banyak berinteraksi langsung dengan user secara umum, karena biasanya digunakan oleh orang yang tugasnya berurusan dengan pemeliharaan komputer. Nah, memang pada dasarnya ketika kita membeli sebuah laptop atau menginstal sebuah sistem operasi pada laptop, kita jarang sekali berinteraksi dengan salah satu utility ini. Contohnya antivirus. Walaupun kita kayak misal memasukkan USB atau terdapat sebuah infeksi dari sebuah virus, kita memang jarang menggunakan antivirus secara langsung. Biasanya kita hanya kayak mengasep, kemudian ya si utility itu akan jalan dengan sendirinya. Contohnya recovery juga. Ini misalnya OS kita ada bermasalah, kita dapat merecovery-nya di atau memulihkan sistem operasi kita. Nah, kalau zip ini berfungsi sebagai untuk mengekstrak beberapa file menjadi satu dan juga mengembalikan ekstraknya tersebut agar dapat terpisah lagi. Nah, kemudian di bagian F itu ada tools software yang bukan konsumsi umum adalah tools. Program ini misalnya bisa ditemui terkait dengan rekayasa perangkat lunak atau pada administrator jaringan. Contoh tools tanpa menyebutkan namanya yaitu ada tools yang dapat digunakan untuk testing keamanan jaringan. Nah, contohnya yaitu tool untuk mencari celah keamanan, menyadap IP address, memonitor host, eksplorasi jaringan, dan analisa network. Yang ketiga atau yang terakhir itu brainware. Elemen dasar yang terakhir itu setelah software dan hardware adalah brainware. Nah, brainware apa sih? Brainware itu terdiri dari dua kata yang dalam bahasa Inggris yang artinya brain artinya otak atau kepala, serta ware artinya perangkat atau alat. Istilah istilah ini biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sebutan pengguna. Piranti otak atau perangkat berpikir yang menurut saya istilah ini bisa disejajarkan juga dengan istilah SDM di negeri kita, yakni sumber daya manusia atau pengguna. Nah, contohnya kita mempunyai sebuah laptop atau komputer. Nah, itu sudah terdiri dari dua elemen, yaitu hardware dan software. Kemudian brainware-nya itu kita sebagai pengguna komputer tersebut. Nah, itu adalah satu kesatuan dari elemen dasar sistem komputer. Nah, karena elemen ini mengacu kepada diri kita sendiri, itu sebagai orang yang memanfaatkan komputer tanpa interaksi pengguna, hardware dan software, baik secanggih apapun, sama saja menjadi mesin yang tidak berguna. Oleh karena itu, istilah ini kadang disebut juga dengan paperware. Hanya saja istilah ini tidak dikenal di dunia pendidikan meskipun prinsipnya sama saja. Nah, di sini ada tugas atau ada yang mau ditanya dulu?
Nggak ada, Pak. Ya, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Eh, Kalau gitu, saya sambil jelaskan untuk tugas-tugasnya. Yaitu untuk tugas yang pertama ini, itu sebutkan generasi-generasi komputer yang sampai pada saat ini. Nah, yang kedua, sebutkan elemen-elemen dasar pada sistem komputer, beserta contohnya. Misalnya, elemen yang pertama itu hardware. Nah, contohnya, kita isi keyboard, mouse, kemudian ada hard disk, ada RAM, monitor, seperti itu. Nah, yang ketiga ini sebutkan elemen hardware yang terdapat pada perangkat laptop atau komputer Anda, seperti jenisnya apa, laptop atau komputer, menggunakan prosesor apa, AMD atau Intel pada generasi keberapa, kemudian ROM atau media penyimpanannya, hard disk atau SSD, kemudian RAM-nya berapa, menggunakan VGA, VGA apa gitu, atau bawaan atau VGA eksternal. Contohnya bisa dicek seperti ini ya. Pak, saya mau bertanya. Ya, Terakhir ngumpulin tugasnya kapan, Pak? terakhir ngumpulin tugas sampai Senin depan. Nanti saya info di grup ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, contoh untuk soal nomor 3 itu, yang pertama itu jenisnya apa, laptop atau komputer. Nah, yang kedua, menggunakan prosesor apa. Nah, kalau di saya ini AMD Ryzen. Nah, misalnya kalian ada yang menggunakan Intel juga bisa dimasukkan. Biasanya kalau Intel ada generasi keberapanya? Di angka misalnya 1051, itu generasi ke-10. Kemudian RAM-nya pada memori. Kalau di sini RAM-nya 20. Kemudian untuk graphic card-nya, di sini saya pakai graphic card bawaannya dari AMD Radeon. Nah, kalau untuk media penyimpanan, hard disk atau SSD, bisa dilihat di bagian contohnya text manager, performance, kemudian disk. Nah, di sini menggunakan SSD dengan kapasitasnya berapa, atau dari sini langsung juga bisa bagian text manager, CPU-nya apa, di sini memorinya juga, menggunakan GPU juga sudah lengkap di sini. Mohon maaf, Pak. Ya, Itu tugasnya ditulis tangan apa dibikin file? dibikin file aja ya. Oh iya. Makasih, Pak. Ya, filenya bebas mau Word atau PPT, nggak apa-apa. Kemudian yang keempat itu Pak, izin elemen Pak mau soft. bertanya Pak. Ya, Pak kan ada CPU sama GPU ya. Nah iya. perbedaannya itu apa ya? Ya, kalau CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit. Kalau CPU itu lebih kepada prosesor yang digunakan. Nah, contohnya itu Intel sama AMD, itu masuk ke dalam CPU. Kalau GPU itu lebih kepada graphic card-nya. Contohnya kalau yang eksternal itu ada Nvidia, MSI, kemudian AMD Radeon Graphic, Intel HD Graphic, ya seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Pak mau bertanya, Ya, kalau misalkan yang itu yang di soal nomor 3, kalau yang misalkan nggak punya laptop atau komputer, itu lihatnya di mana, Pak? lihatnya. Mm-mm. Berarti sampai saat ini contohnya misalnya masih pakai HP gitu ya.
Mm-mm. Kalau gitu nanti soalnya akan saya tambah lagi misalnya jika yang belum menggunakan atau belum ada komputer atau laptop akan saya tambah lagi poinnya ya. Jadi yang misal nomor 3 ini nggak wajib diisi gitu. Pak, kalau ngerjainnya secara kelompok nggak apa-apa, Pak. Oh iya, atau gini aja ya. Misalnya yang nggak ada laptop Iya, atau komputer, nah itu kelompok aja ya. 3 orang iya, maksimal ya. iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, maksimal 3 orang. Nanti saya detailnya saya info di grup ya untuk tugas-tugasnya. Assalamualaikum Pak, Ya, waalaikumsalam. izin bertanya Pak. Ya, Untuk ngumpulin tugasnya itu lewat Google Classroom apa langsung Japri aja? Makasih nanti Pak. ya nanti saya lampirkan alamat email saya. Ya, nanti kirimnya lewat email. Nah, kalau emailnya tolong kirim di WA aja, Bang. Di grup. Iya, nanti di grup. Ya, oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, izin bertanya Pak, Ya. itu poin Saya yang mau nomor bertanya, 4, softwarenya itu semua Pak. Oh, ya, softwarenya ini contohnya itu tadi ada OS. Nah, OS-nya yang digunakan apa? Kemudian maksimal 10 5 aja nggak usah banyak-banyak. Contohnya seperti ada Office, kemudian browsernya apa, seperti itu ya. Yang paling penting itu OS-nya apa, kemudian software tambahannya ada Microsoft Office, browser Firefox atau Chrome, kayak gitu. Kalau Corel Draw semacam kayak gitu termasuk nggak Pak? Itu termasuk ke dalam software juga. Berarti dilampirin juga Pak. Iya, dilampirin. Pak, saya mau Oke Pak, bertanya. makasih. Ya, Kalau kerja kelompok misalnya jawabannya sama nggak apa-apa, Pak? jawabannya sama, nggak Iya. apa-apa. Kan ya mau rencananya mau kerja kelompok. Iya, Iya, Pak, makasih. ya kan ini nanti juga tugasnya tugas kelompok ya, maksimal bertiga. Izin bertanya Pak, maaf. Iya. Itu teh, saya kan pernah gitu deh lihat yang persyaratan kerja seperti software engineering. Maksudnya apa ya Pak, software engineering? Makasih Pak. Oh ya, software engineering itu dia lebih kepada ya, itu bisa sebagai programmer atau engineer. Kalau lebih seringnya, kalau di tempat saya atau di tempat kerja saya, itu sebagai programmer atau pembuat aplikasi. Kalau software engineer itu bisa membuat aplikasi mobile, desktop, atau website. Itu lebih tepatnya sebagai contohnya programmer sih kalau umumnya gitu. Di kalau software engineering sebagai programmer. Ya, dilanjut. Pak, izin bertanya, Ya, kalau pakai notebook nggak apa-apa, Pak? pakai notebook nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya Pak. Ya, Pak, saya mau Maaf, izin saya bertanya. ya. Satu-satu. Yuk, satu-satu. Armelia dulu. Dari Anda dulu, Baik. Pak. Pak, izin bertanya Pak, Ya, kalau semacam PES kayak gitu dilampirin jangan Pak? kalau kalau game
Paling jangan dulu ya kalau yang untuk game. Oke Pak, makasih. Ya. Bapak boleh lihat lagi buat tugasnya. Iya. Bentar ya. Ya Pak. Udah kelihatan? Dan Belum. Belum. Udah, Pak. Iya, silakan. Itu kan tugasnya kelompok ya, itu perwakilan atau unggaran yang punya? Nanti perwakilan aja ngirimnya, nanti disertakan NIM-nya ya. Iya Pak. Nanti ya nanti untuk detail jelas-jelasnya saya saya lampirkan juga di grup untuk ketentuan-ketentuannya. Izin bertanya, Pak. Iya. Maaf, Pak. Ini tugasnya ditulis tangan atau diketik? Iya. Diketik. Oh, iya masih, Pak. Ngetiknya sama soalnya Oh. atau gimana Pak? Diketiknya boleh sama soalnya, boleh langsung jawabannya. Ya Pak, terima kasih. Kalau terakhir dikumpulinnya kapan? Ya, kalau terakhir dikumpulinya itu Senin ya, hari Senin malam. Iya Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya Pak. Per kelompok Iya. kan Pak? Itu tugas Iya, yang nomor sama-sama. 3 berarti yang kerja Iya, buat kelompok. kerja kelompok aja kan ya? Iya. Yang nomor 3. Apa semuanya? Nanti, oh ya, kalau untuk yang nomor 3 nanti itu secara semuanya sih kalau untuk nomor 3. Kalau untuk yang nomor 3 ini semuanya atau untuk satu laptop aja bisa. Nah, kemudian kalau untuk yang nomor 5 ini, kan ini pendapat masing-masing ya. Iya Pak. Nah, ini bagaimana pendapat Anda mengenai pengaruh perangkat komputer pada tempat Anda bekerja? Nah, pengaruhnya gimana? Apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya? Misalnya kalau positif itu dapat mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Nah, kemudian sertakan alasannya. Nanti di satu file aja, misalnya alasannya mahasiswa A, alasannya ini, mahasiswa B, ini gitu. Mahasiswa D, alasannya ini. Gitu. Pak, maaf, materinya bisa dikirim. Izin bertanya. Iya, nanti saya kirim ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Ada lagi atau sudah cukup? Mohon maaf, Pak. Saya belum Ya. paham di soal nomor 3. Oh iya, Yang nomor 3 kan ini masukin spesifikasi laptop kita kan? iya masukin spesifikasinya. Nah, terus ini cukup screenshotan itunya doang atau dijelasin? Diketik aja ya. Oh iya, Pak. Misalnya menggunakan prosesor Intel i3 generasi keberapa, sekian. Kemudian RAM-nya tipenya apa, terus kapasitasnya berapa, seperti itu ya.
diketik aja. Oh iya, Pak, makasih. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. ya, Izin bertanya, Pak. ya. Yang mana dulu nih? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan. Ya. Perkenalkan nama saya Silvani Yohana Jessica Putri. Baik, di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan menjelaskan program anti pertanyaan saya dari sistem operasi. Maaf, bisa diulang? Agak putus-putus. Baik, Pak. Jaringan. Tadi kan menjelaskan tentang anti fragment, seri, dan seal. Nah, pertanyaan dari saya itu Maaf, masih putus-putus apa jaringan saya? Boleh diketik aja nggak apa-apa. Putus-putus, Pak. Kalau suara Bapak sih lancar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan yang mau lanjut kerjanya ya. Pak, yang dimaksud dengan i-core 3 itu apa ya, Pak? Yang dimaksud dengan iCore, Core i3 Ya, tentunya ya. ya i-core. Ya, Core i3 iCore. ada Core i5 gitu. Ya, ya. Ya. Kalau Core itu dia bawaannya dari Intel. Kalau sebelumnya kan Pentium. Kemudian ada dual core. Ya. Kemudian ada core. Nah, di atas core-nya itu kemudian ada generasi selanjutnya itu i3. Nah, itu untuk prosesornya itu dengan kecepatan paling rendah itu dual core. Kemudian meningkat lagi atau generasi selanjutnya ada i5 atau i5 sampai i9. Kalau core-nya itu tergantung dari jumlah generasinya. Misalnya generasi ketiga itu paling banyak itu dual core atau 4 thread. Biasanya untuk laptop low end. Nah, kalau i5 itu atau core i5 itu dia sudah menggunakan prosesor dengan kecepatan 4 core. Itu biasa digunakan untuk mid end, contohnya untuk bisa buat gaming rendah atau gaming tinggi juga bisa jika dilengkapi dengan GPU atau kartu grafis, atau buat desain juga bisa. Kemudian ya kalau untuk yang rekomendasi ya. Ya, kenapa? Rekomendasi ya, kalau sebagai kita kan kampus, mungkin di kampus sebagai mahasiswa banyak ya tugas ini itu. Ya. Yang paling bagus buat itu apa ya, Pak? Mahasiswa kayak kita gitu. Oh ya, kalau untuk yang paling bagus itu atau yang murah bagus ya. Kalau untuk prosesor itu paling minimal i3 generasi ke-10 atau ke-11. Oh ya. Kalau pakai AMD itu AMD Ryzen 3 seri 3000. Nah, itu untuk yang minimalnya. Kalau mau aman atau tengah-tengah itu pakai yang misalnya Intel i5 di atas generasi ke-7, misalnya itu udah lumayan lebih enteng. Kalau untuk AMD itu paling tidak AMD-nya pakai yang Ryzen 5 generasi 4000 series. Nah, kalau RAM-nya RAM 4 GB udah paling minimal
Kalau bisa misalnya nanti ada programming atau kelas-kelas yang lain untuk mempermudah atau memperlancar itu bisa pakai minimal 8 GB RAM-nya. Itu udah lancar banget. Kalau saya dulu Iya, Pak. 2014 itu masih pakai i3 generasi kedua, itu RAM-nya 2 GB, terus di-upgrade 4 GB. Setelah 8 tahun atau 7 tahun kalau nggak salah, baru di-upgrade jadi 8 GB. Itu masih ada sampai sekarang, masih lancar sih. Cuma ya agak berat-berat kalau dipakai. Pak mau nanya Pak. Ya. Punya saya kan Intel Core i3 ya, tapi Iya. nggak tahu itunya Pak, apa generasinya itu ngelihatnya dari mana ya Pak? Oh iya, generasinya itu ada angkanya nggak setelah Intel Core i3, misalnya 10 atau 200 atau 2000 berapa gitu. Nah itu biasanya disebutnya generasinya, misalnya angkanya 2000 sekian, nah itu generasi kedua, atau 500 sekian atau 5000 sekian itu generasi ketiga. Kalau udah di atas 10.000 itu biasanya generasi 10 atau 11. Oh ya, satu lagi kalau untuk laptop itu, kalau sekarang rekomennya pakainya penyimpanannya yang SSD, karena lebih cepat juga, lebih ringan gitu. Kalau hard disk kan atau HDD dia masih pakai yang piringan gitu. Khawatir kalau terjatuh akan Pak, kok nggak suara Pak? Suaranya, halo? Aman kok Pak, aman. Aman Pak. Aman, Ya, Pak. ya. Ya, Berarti yang 6.000 itu ya, Mas Ahmad. Iya Pak, berarti yang 6.000 itu keberapa Pak? Yang 6000 itu generasi ke-6. Itu generasi ke-6. Core-nya i3 atau i5? i3 Pak. i3 Iya. 6. RAM-nya berapa? RAM-nya 4. Pakai hard disk atau SSD? SSD Pak. Kalau itu udah lumayan cepat ya untuk minimal buat di engineer atau di kuliah di IT ya. Kalau bisa nanti ke depannya misal di-upgrade jadi 8 atau 12, minimal Iya, 8. Ngumpulin Biar dulu lancar. modalnya Pak. Ya. Nah, biar bisa kayak untuk desain juga. Misal kalau yang kurang suka ngoding itu bisa ke desain seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, Jessica, tadi ada mau ditanya? Ya, keluar lagi. Yuk, lanjutnya. Ada yang mau tanya lagi? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya. Sekarang kan laptop saya i3 ya. Kalau Iya. ganti prosesor bisa nggak sih, Pak? Oh ya, kalau laptop dia itu nggak bisa diganti prosesornya karena udah ditanam di motherboard. Beda sama halnya PC atau personal komputer. Dia kan bisa diganti-ganti tuh prosesornya. Kalau untuk laptop dia memang udah bawaannya misal pakai i3, ya udah selamanya pakai i3. Kecuali yang bisa di-upgrade itu misalnya contohnya RAM atau media penyimpanannya dari HDD ganti jadi SSD itu. Kalau prosesor di laptop itu emang nggak bisa di-upgrade sampai saat ini. Kayaknya sih belum ada yang bisa di-upgrade prosesor untuk laptop. Pak, maaf mau bertanya. Permisi mau bertanya. Iya.
Kalau Ya, silakan. Pak, kalau DDR RAM itu bisa diganti nggak Pak? Misalnya RAM DDR3 di-upgrade ke DDR4 bisa nggak Pak? Oh, kalau itu nggak bisa ya. Nanti slotnya akan beda. Dari slot DDR3 itu kepingannya misalnya ada yang di tengah atau pemisahnya. Kalau DDR4 pemisahnya lebih ke samping gitu. Itu nggak Itu bisa. biasanya perbedaannya dari apanya Pak? Kecepatannya kah? Iya, perbedaannya contohnya salah satu yang paling signifikan itu dari kecepatannya. Itu kecepatan akses atau kecepatan akses. Dia kan untuk RAM itu untuk menyimpan data sementara selama laptop itu hidup. Nah, makin tinggi atau makin besar juga, itu makin cepat untuk pemrosesannya. Kalau dari DDR3 ke 4 itu emang nggak bisa di-upgrade. Kecuali motherboardnya yang diganti. Kalau mungkin kalau untuk PC atau personal komputer masih bisa di-upgrade motherboardnya. Kalau laptop kan itu dia udah bundle ya satu untuk tipenya pakainya apa. kalau RAM yang disolder itu bisa diganti Pak? Kalau RAM yang disolder itu nggak bisa. Dia udah ditanam di motherboard yang solder. Tapi kan kadang ada yang berani gitu Pak ngebuka solderan. Nah kalau itu yang berani ya mungkin hati-hati aja. Bisa aja nanti nggak maksimal atau malah jadi rusak. Ya kadang kan ada yang berani Pak buat buka solderan terus disolder lagi sama sendiri. Nah iya, agak khawatir juga kalau misalnya yang udah solder dari produsennya kemudian kita buka ganti ya itu mungkin bisa jadi bukan tanggung jawab mereka. Kalau kayak harddisk gitu, itu disolder apa enggak Pak biasanya? Kalau harddisk itu enggak, dia bisa diganti-ganti. Oh berarti bisa Pak, kalau harddisk itu semua laptop pasti bisa diganti Pak? Semuanya masih bisa diganti. Kecuali yang udah ada keterangannya solder. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh iya Pak, mau tanya tentang OS terbaru Pak. Ya. Ayo coba Jessica. Mas Ferdi sebentar ya. Ya Pak. Ya, baik Pak. Pertanyaannya tadi itu, tadi kan menjelaskan tentang program antivirus, defragment, recovery, and seal. Nah, pertanyaannya itu, apakah fungsi dari setiap sistem operasi tersebut? Terima kasih. Fungsi dari setiap sistem operasi tersebut. Operasi tersebut, Pak. Ya, kalau fungsinya itu, kalau antivirus itu untuk sebagai software itu untuk menangkal atau mendeteksi virus yang terdetek dari internet, dari flash disk, atau dari perangkatnya sendiri. Itu dari antivirus. Kalau recovery itu untuk mengembalikan misalnya laptop kita mengalami error atau bermasalah, kemudian kita melakukan setelan pabrik lagi atau di reset, nah itu bisa melalui recovery. Bisa disetting terlebih dahulu, misalnya kalau untuk laptop baru bisa disetting recovery-nya ketika akan di reset akan sampai mana tahapnya gitu. Atau yang aplikasi yang sudah diinstal sampai mana aja biar kita tidak perlu install satu-satu lagi gitu yang dibutuhkan ketika melakukan proses reset melalui recovery. Nah, kalau zip itu untuk ekstrak data atau file-file kita. Misalnya ada beberapa file Microsoft Office, kemudian kita masukin ke dalam folder. Nah, itu kan ukuran filenya bisa lebih besar, misalnya contoh 1 MB. Kemudian kita perkecil lagi dengan cara di zip atau ekstrak gitu.
bisa sampai di bawah 1 MB gitu. Kemudian kalau kita ingin unextract lagi, mengembalikan dengan seperti file yang semula dengan size yang sama, nah itu bisa di unextract lagi gitu. Contohnya itu kayak pakai zip atau WinRAR. Gitu. Terima kasih, Pak. Boleh lanjut bertanya, Pak? Ya, silakan. Kan ada yang OS ini teh, Pak, Chrome OS, Pak. Di situ kan Bapak nggak disebutin apa itu kurang baik untuk programmer gitu. Oh ya, yang Chrome OS itu kan emang ditujukan untuk pendidikan atau siswa ya. Itu basisnya itu seperti Android. Jadi kita itu ketika membuka aplikasi atau laptop di Chrome OS itu memang terinstallnya aplikasi-aplikasi yang sudah dari bawaan sana. Contohnya lebih browser, kemudian Office. Nah, jarang ada kayak kita menginstal aplikasi tambahan gitu untuk desain atau game. Karena kapasitasnya juga kecil. Kayak kalau nggak salah tuh pernah dengar untuk RAM-nya itu kalau nggak salah maksimal 4 GB atau 2 GB ya. Kemudian kalau untuk kapasitas penyimpanannya itu 30 atau 40 GB, nah itu sangat kecil kalau untuk pakai engineer atau programmer. Tapi kan yang sekarang udah lebih upgrade, Pak. Malah udah pakai penyimpanan NCS yang Samsung itu, Pak. Oh, yang NVMe gitu ya? Ya, udah pakai itu, Pak. Oh, kalau itu kan masih tetap kurang baik. Kalau untuk OS-nya sih nggak cocok ya untuk sebagai programmer, karena itu ditujukan untuk pelajar yang memang seputar liputan aplikasi penggunanya untuk pendidikan, nggak jauh-jauh dari situ. Misalkan kita kayak misal Google Meet, ya udah langsung ketika buka laptop di Chrome OS-nya akan membuka browser paling utama. Berarti dalam laptop OS juga ngaruh ya, Pak? Iya, sangat berpengaruh. Lebih baik OS-nya itu Windows atau Linux. Kalau untuk engineer atau desainer. Kalau pakai bawaan dari Apple juga, macOS, itu juga sama, itu lebih baik juga. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Maaf, saya mau bertanya. Iya. Kalau anggota kelompoknya berapa orang? Kelompoknya maksimal 3 orang ya. Nanti info kalau yang nggak punya laptop nanti gabung sama yang punya laptop aja ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Nanti untuk info detail tugasnya saya kirim paling telat malam ini, paling telat malam ini untuk info detail-detail tugasnya dan juga dikirimnya kemana. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup? Udah, Pak, cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Pak, kalau cukup. gitu kelas hari ini saya akhiri ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan juga bertanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.